Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembahasan kita pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 MIPA, IPS dan Bahasa. Kali ini kita akan menjelaskan nama-nama lain selain dari Al-Quran, karena materi kita di bab 2 ini adalah menjelaskan tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang lalu kita sudah jelaskan kitab-kitab Allah, suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Dan kali ini kita harus tahu apa saja nama-nama selain Al-Quran yang kita pelajari di kelas 11 ini. Selamat menyimak dan semoga kalian bisa memahaminya dengan seksama. Baiklah, kita mulai pembahasan kita nama-nama lain selain Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Huda. Al-Huda ini adalah bahwa Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk. Arti petunjuk itu adalah untuk menentukan arah kebaikan, kemudian arah untuk menghindari dari keburukan atau yang dilarang oleh Allah beserta Rasulnya yang tertuang di dalam Al-Quran atau yang tertuang di dalam Al-Huda ini. Baiklah, kita mulai dengan dalil yang pertama bahwa Al-Quran itu adalah sebagai Al-Huda. Tertuang di dalam surat Al-Jin ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna amma sami'nal huda amanna bih famay yu'min bi rabbih fala yakhafu bahsyaw wala rohako. Dan sesungguhnya adapun kami telah mendengarkan Al-Huda, artinya mendengarkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di sini ada pamay yu'min bi rabbih, barang siapa yang beriman kepada Allah, fala yakhafu bahsyaw wala rohako. Orang-orang yang beriman kepada Allah atau yang beriman kepada Al-Huda atau Al-Quran ini tidak pernah memiliki rasa takut akan berkurangnya pahala dan akan bertambahnya dosa. Nah, ini adalah bukti bahwa Al-Quran sebagai Al-Huda bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, sebagai dalil Al-Quran bahwa nama lain dari Al-Quran adalah sebagai petunjuk atau Al-Huda, tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahrul falyasumhu. Ada petikan dari ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 185 ini. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, sekaligus wabayyinatim minal hudal furqan, sebagai penjelasan dari Al-Quran ini juga sebagai penjelasan, sebagai pembeda dari kitab-kitab yang lain. Jadi barang siapa paman syahida minkum, karena siapa yang menyaksikan di antara kalian semua asyhur, yang dari di atas itu, atau menyaksikan bahwa meyakinkan Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, falyasumhu, maka berpuasa. Bagi kita yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Oleh karena itu, itulah bukti dalil bahwa Al-Quran disebut dengan Al-Huda atau petunjuk bagi manusia semua dan bagi alam semesta. Selanjutnya, nama selain Al-Quran yaitu Al-Furqan, yang artinya sebagai pembeda. Tadi sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah 185 bahwa Al-Quran ini pembeda atau pelengkap daripada kitab-kitab yang Allah turunkan
kepada Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa beserta suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Jadi Al-Quran disebut pembedanya itu dari kitab-kitab dan suhuf-suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul itu. Sebagai bukti bahwa Al-Quran ini disebut dengan Al-Furqan, tertuang di dalam surat Al-Furqan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Quran atau Al-Furqan ala abdihi kepada hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan liyakuna lil alamina nadhira, sebagai pengingat atau sebagai pemberitahu kepada seluruh alam termasuk manusia. Jadi jelas ini Al-Quran disebut dengan Al-Furqan, yang disebut sebagai pembeda daripada kitab-kitab yang lain yang telah Allah turunkan dan suhuf-suhuf yang telah Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Yang ketiga, nama lain dari Al-Quran adalah Asy-Syifa, sebagai obat penawar atau sebagai penyembuh dari segala jenis penyakit, dari segala jenis penyakit dhahiriyah maupun batiniyah, terutama penyakit yang membuat pada masa zaman dahulu para nabi dan rasul umatnya tidak mau beriman kepada Allah dan kepada kitab-kitab yang sudah diturunkan sebelumnya. Jadi Asy-Syifa sebagai obat penawar dari seluruh Al-Quran itu. Bukti dari dalil bahwa Al-Quran disebut dengan Asy-Syifa ini tertuang dalam surat Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu dhalimina illa khasyara. Sudah jelas tujuan diturunkannya Al-Quran itu sebagai syifaun, sebagai obat penawar, juga sekaligus sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, khususnya orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, kepada nabi-nabi sebelum diturunkannya Al-Quran. Wala yazidud dhalimina illa khasyara. Dan bagi orang-orang yang zalim ini tidak ada obat penawar ataupun rahmat Allah terkecuali hanyalah sebagai kerugian belaka karena tidak percaya diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan umat-umat terdahulu juga tidak percaya kepada kitab-kitab dan suhuf-suhuf Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya pada saat itu. Sehingga padahal kalau mereka mau beriman kepada kitab-kitab Allah, terutama kepada Al-Quran, ini akan menjadikan sebuah obat penawar dan sebagai rahmat juga bagi orang-orang yang beriman terutamanya. Tetapi bagi orang yang zalim itu melainkan hanya kerugian belaka saja. Dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah sebagai obat penawar tertuang di dalam surat Yunus ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Hei manusia, qad ja'atkum, telah kami datangkan kepada kalian semua, mau'izatun mir rabbikum, suatu pemberitahuan dari Tuhanmu, wa syifaun, dan sebagai obat penawar, lima fis sudur, dengan apa-apa yang ada di dalam dada kalian, sebagai penawar juga
sekaligus wahuda wa rahmatan lil mu'minin, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini bukti bahwa Al-Quran disebut Asy-Syifa, sekaligus tadi Al-Quran juga disebut Al-Huda, dan bahkan nanti Al-Quran juga disebut Ar-Rahmah. Nah, ini nama lain dari Al-Quran, bukti dari Al-Quran disebut Asy-Syifa. Yang keempat, nama lain dari Al-Quran adalah Az-Zikr. Az-Zikr ini artinya bahwa Al-Quran sebagai pengingat atau sebagai pemberi peringatan kepada seluruh umat manusia, baik yang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman atau mendustakan adanya atau diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebagai bukti bahwa nama lain Al-Quran adalah Az-Zikr, ini tertuang di dalam surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran Az-Zikr sebagai peringatan, wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami pula lah yang menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran. Nah, di sini sudah jelas bahwa nama Al-Quran disebut dengan Az-Zikr sebagai peringatan, dan bahwa Allah menyatakan Al-Quran ini terjaga keaslian dan kemurniannya dengan dalil kalimat wa inna lahu lahafidun. Ya, sesungguhnya kami juga yang akan menjaganya ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Jadi Al-Quran yang kita baca hari ini itu adalah asli kalamullah atau firman Allah yang selalu dibaca dan penuh dengan manfaat beserta penuh dengan ganjaran ketika kita membacanya. Inilah disebut inna nahnu nazzalna dzikra atau inna nahnu nazzalna al-Quran. Az-Zikra ini nama lain dari Al-Quran atau sebagai pemberi peringatan kepada kita semua. Selanjutnya, dalil yang kedua yang membuktikan bahwa Al-Quran disebut dengan Az-Zikr tertuang dalam surat Ali Imran ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika natsluhu 'alaika minal ayati wa zikril hakim. Kata Allah menyatakan, kami telah memberikan kepada kalian itu minal ayati, dari berbagai ayat Al-Quran, wa zikril hakim, dan Az-Zikr atau Al-Quran ini juga disebut dengan pengingat yang sangat bijaksana. Nah, ini menandakan bukti bahwa nama lain Al-Quran adalah Az-Zikr. Selanjutnya yang kelima, nama lain dari Al-Quran adalah Alkitab. Maksud dari nama Alkitab ini sebagai penyempurna dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil, dan sebagai penyempurna dari suhuf-suhuf yang telah Allah turunkan kepada para nabi dan rasul pada zaman dan masanya itu. Jadi Al-Quran sebagai pelengkap atau penyempurna dari wahyu-wahyu Allah, firman-firman Allah yang telah diturunkan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti bahwa nama lain dari Al-Quran adalah Alkitab tertuang di dalam surat Al-Bayyinah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ini menjelaskan bahwa ahli kitab pada saat itu atau orang-orang yang memahami kitab-kitab Allah, terutama Zabur, Taurat, dan Injil, ini mereka tidak sama sekali menjadikan bagi mereka untuk beriman kepada Allah dan pada Rasulnya, dan bahkan mereka tidak akan meninggalkan agamanya hatta sampai
datang suatu penjelasan dari Alkitab tersebut. Nah, kemudian disempurnakan di dalam Al-Quran penjelasan-penjelasan bagi orang-orang yang kafir beserta orang-orang yang musyrik ketika mereka tidak beriman kepada Rasul dan kepada kitab yang diturunkannya, maka merekalah orang-orang yang sangat merugi. Pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Musa, zaman Nabi Daud dan zaman Nabi Isa, mereka tidak akan percaya kepada Allah dan Rasulnya terkecuali hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai kepada mereka datang penjelasan dari kitab tersebut. Alhamdulillah, kalau orang Islam, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran diberikan penjelasan yang sangat lengkap, sehingga pada zaman Rasulullah tidak terlalu banyak yang tidak percaya dan beriman kepada Rasul, tetapi bahkan hanya sebagian orang saja yang membenci akan kedatangan dan kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Bayyinah ini juga nama Al-Quran menjadi Alkitab tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 2. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran, disebutnya zalikal kitabu, padahal itu kalimatnya adalah zalikal Quran. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sudah jelas bahwa Alkitab itu juga sama dengan nama lain dari Al-Quran. Sebetulnya banyak sekali nama-nama lain dari Al-Quran, tapi kita bahas di materi kita ini hanya 5 saja nama-nama lain dari Al-Quran. Ini pun berikut dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa nama lain dari Al-Quran seperti Al-Huda, Al-Furqan, Asy-Syifa, Az-Zikr, dan Alkitab. Semoga kalian bisa mencari nama lain dari Al-Quran dan dalil-dalil nakli yang ditulis dalam Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari pembahasan kita ini yang menjelaskan bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup. Mohon maaf atas segala kekurangannya apabila penjelasan sesuai yang dijelaskan dari Al-Quran itu semata-mata taufik wal hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kesalahan dalam penjelasan materi Al-Quran sebagai pedoman hidup, itu adalah sudah jelas dari kebodohan saya pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.